Kali ini masih sama pembahasannya seputar hal-hal menuju Ramadan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek azan. Kali ini gue akan membahas satu fenomena di kampung. Kalau misalnya di kota sih gak pernah dengar, di kampung mungkin kalian pernah dengar sebelum subuh ada suara keras kayak gini. Itu namanya tarhim. Jadi gue mau membahas tentang tarhim, sedikit tentang tarhim. Aslinya panjang kalau dibahas semuanya ya kan, tapi ini dikit aja, sedikit selintas. Jadi sholawat tarhim diciptakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. Dia hidup sekitar 1917 sampai 1980. Seorang qori ternama, lulusan Al-Azhar, Kairo. Ketua dari Jami'atul Qurra wal Muhfadz, organisasi penghafal Al-Quran di Mesir. Dia kelahiran Mesir. Jadi punya organisasi penghafal Al-Quran kayak di sini Hafiz Indonesia atau apa gitu kan, Rumah Iqra, di sini kan ada. Nah, kalau di sini ada besar namanya tadi Jami'atul Qurra Al-Hufaz. Nah, itu terbesar di Mesir tuh. Nah, Syekh Mahmud Al-Husairi memiliki ilmu qiraah dan tartil. Saking luar biasanya ilmu qiraah dan tartil dia sampai dijuluki Syekh Al-Magari, gurunya ahli qiraah, ya kan? Nah, sholawat tarhim pertama kali sampai di Indonesia pada akhir tahun 1960. Saat Syekh Mahmud Al-Husairi berkunjung ke Indonesia dan diminta untuk merekam sholawat tarhimnya. Jadi sholawat tarhim yang diciptakan ketika dia datang ke Indonesia pada 1960, di Indonesia direkam lah, ikan biar ada kenang-kenangan. Direkam di studio Lokananta Solo rekamannya pada akhir tahun 1960. Aku belum lahir tuh, soalnya gue 1993, ya kan? Nah, gue lahir 1993, 98 pas lagi habis kerusuhan itu tuh, gue baru disunat. Masuk SD 99. Lah, kok jadi cerita tentang gue? Merekam sholat tarhimnya di studio Lokananta Solo. Hasil rekaman itu disebar oleh Radio Lokananta Solo dan Radio Yasmara Yayasan Masjid Rahmat Surabaya. Kemudian tarhim menjadi populer di Indonesia. Bahkan kalau gue lihat tuh bagus-bagus tuh di YouTube ya kan. Yang paling sering tuh sampai gue download versinya siapa ya? Pokoknya ada waktu dia ngerekam tarhimnya di upload di YouTube itu umur dia masih 11 tahun. Dia kiroah gitu kan, Qoriah dari Lombok kalau gak salah. Nah, dia tuh sampai pokoknya juara di Lombok. Gue download tuh masih ada di laptop gue sampai sekarang. Nah, jadi intinya tarhim itu masuk ke Indonesia pada tahun 1960, dibawa oleh sang penciptanya sendiri, Syekh mana tadi ya namanya, gue lupa lagi. Syekh Mahmud Al-Husairi atau Syekh Al-Magari,
gurunya ahli kiroah. Nah itu dia. Jadi kalau di kota-kota tuh kagak ada. Kalau di kampung-kampung tuh ada kan kayak kemarin. Itu 5 menit itu buat ngebangunin subuh. Nah biar orang kota pada tahu kalau di kampung ada suara tuh set. Apalagi kemarin gue pulang kampung. Pas gue pulang kampung, tarhim itu diputar gak cuman subuh. 5 menit sebelum azan, zuhur, asar, maghrib, isya diputer. Tapi kaset gak, kan biasanya kan ada beberapa masjid tuh di kampung orang marbotnya sendiri yang bawain kayak muadzin gitu, kayak muadzin sama komat. Abis baca tarhim, baca sholawat lain, kadang baca sholat bangun tidur atau azan subuh yang asyalatu khairum minan naum. Nah dibacain tuh set, habis itu baru pas azannya tiba baru azan. Nah apalagi ntar nih bulan puasa nih, pasti nih buat ngebangunin orang-orang sahur pasti diputar dulu tarhim gitu. Nah kalau di kota cuman di beberapa masjid doang. Gue kan gue muter nih dari kecil, dari tahun 2007 di Kampung Makassar, Pinang Ranti. Terus sempat ke Pondokopi, Jakarta Barat. Terus sempat ke Bogor, Bandung. Nah, terakhir kan di sini nih, di sini udah 10 tahun. Sini. Nah, pas waktu masih di sini kan sering jalan-jalan juga tuh ke Pademangan, ke Klender, yang deket-deket Radio Dalam tuh ada tuh beberapa masjid yang muter tarhim. Cuman gitu gak dibawain sama orang yang jagain masjidnya, marbotnya kadang. Ya rekaman dari Syekh Mahmud itu diputar lagi sama dia di masjid. Tuh. Makanya gue kalau denger tarhim itu serasa pulang kampung, serasa di kampung. Apalagi kan di kampung bapak gue sendiri yang kadang suka bawain, ya kan, azan ngebangunin orang sahur, bapak gue tuh kalau di kampung. Nah, karena ini kepanjangan, bentar lagi gue harus ngambil nasi. Kali ini pembahasan tentang tarhim nyampe sini dulu. Dan nanti insya Allah setelah ini gue mau ngulik tentang kehidupan dari si pencipta tarhim ini. Jangan lupa tetap standby di akun pejabat lah. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.